Kalau wanita itu sejatinya merupakan manusia yang unik, Mbak. Unik sekali. Unik sekali. Kayak aku, Kalau sangat unik. Kalau wanita itu, karena seorang wanita itu biasanya menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anaknya kan, Mbak. Jadi menurut saya kelakuan seorang perempuan itu bisa kita lihat ketika kita melihat ibu. Gambaran ibu seperti ini, kemudian pasti secara tidak langsung anak itu akan mengikuti jejak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan semua. Ketemu lagi bareng aku Sarlia Sugianti di Semacam TV. Tentunya bersama program unggulan kita yakni kajian rutin Ramadan. Dan kali ini, kalau kemarin aku kedatangan Mbak Lia, Mbak Mia. Kenapa namanya sama-sama guys? Mbak Mia yang super duper strong woman. Sekarang aku ketemu yang kalem-kalem dulu. Maaf ya Mbak Mia kalau lihat ini bukan tidak kalem, cuma kita kan sekalem aja kemarin depan kamera. Hai Mbak Lia. Wow, sangat anggunli seperti hostnya. Mbak Lia, udah tadi? Udah dari tadi. Apakah masih grogi? Enggak, sudah. Ya. Santai. Kita santai karena kita kapelan ternyata Mbak. Iya. Biasa. Kita sudah sehati sekali ya. Mbak Lia ini guys, jauh dari Batang-Batang ya Mbak. Betul sekali. PP Mbak tiap hari. Enggak tiap hari sih. Kalau ada kegiatan baru ke kota. Nginep kah biasanya kalau? Biasanya kalau ada acara malam itu nginep langsung. Kenapa yang datang itu selalu orang-orang hebat? Mbak Lia ini dari PC IPPNU di Kabupaten Sumeneb sebagai ketua. Kenapa yang datang? Ini kameramen ini, humasnya. Yang diundang ini ketua-ketua semua ini. Aku jadi agak deg-deg. Mbak Sally juga hebat. Wow. Jangan dipuji Mbak, dipuji di belakang kamera aja. Takut misalnya salto ini nanti ya. Sebelum kita membahas terkait IPPNU nih Mbak, ada baiknya nih Mbak sapa teman-teman pemirsa Semacam TV dulu di rumah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Lia Rahmatillah. Saya dari PC IPPNU Kabupaten Sumeneb. Alamat dari Desa Batang-Batang Daya. Itu saja Mbak. Jauh sekali Batang-Batang Daya. Di Batang-Batang ada apa Mbak? Karupok lecak ya? Ya itu tapi daerah Legungnya. Oh Legunya. Kalau di Mbak Kalau biasanya di apa? Batang-Batang Daya itu biasanya terkenal dengan nasi pocong. Apa itu bentuknya itu seperti pocong? Pakai kain kafan nasinya apa Nah, gimana? itu sejarahnya karena orang yang jualan nasi itu Pakai kostum pocong? bukan malam hari jualannya. Oh, malam Jadi hari. kalau orang dulu itu katanya kalau malam sering lapar, jadinya jualan malam-malam. Kemudian juga rumahnya deket kuburan. Tapi gak pernah Itu- ketemu pocong kan Ya Mbak? nggak tahu. Itu sejarahnya sebenarnya. Tapi aslinya itu nasi orap, tahu? Nasi Yang ada orap. cambanya Oh. sama ote-otenya gitu. Ada DLT-nya juga? Iya. Oh, tidak semenyeramkan namanya nasi pocong. Takutnya kan yang jual pocong gitu Mbak. Enggak. Kan lumayan Mbak. Biasanya kan tuyul yang disuruh ngambil uang. Ini Sekarang pocong pocong. berbisnis. Tapi kayaknya kalau pocong agak susah jalannya. kurang ajar ke poci. Apa coba kalau pulang ke Batang-Batang ada yang ikutin ya. Coba Mbak, kita bulan Ramadan aman-aman. Katanya kalau bulan Ramadan itu setan-setan kan masih di penjara. Di penjara, makanya nasi pocong itu jangan jualan dulu pocongnya, biar dipindahin ke siapa gitu ya. Oke, Mbak Lia ya panggilannya. Mbak Lia, sejak kapan sih ikut IPPNU ini? Kalau IPPNU itu kan organisasi berbasis usia. Jadi saya mulai SMA itu sudah gabung dari tahun 2018. Oh, jadi kalau kita mau ikut IPPNU itu ada batas usianya ya? Iya. Karena kalau di IPPNU itu bukan hanya mahasiswa saja, bukan hanya pelajar saja, tapi basisnya usia. Meskipun tidak sekolah itu juga bisa bergabung di IPPNU. Sangat terbuka lebar sekali ya. Jadi nggak cuman membiarkan kamu anak SMA jadi kamu boleh, atau kamu kuliahan kamu boleh, tapi dari semua kalangan Dari semua masyarakat dunia. ya. Oh,
keren sekali. Yang penting usianya itu masih masuk lah ke usia IPPN. Sejak SMA tahun berapa kira-kira Mbak? Tahun 2018 kayaknya. 2018. Sama seperti Mbak Mia kemarin ya, 7 tahunan yang lalu. Wow, sekarang sudah menjadi ketua di tingkat kabupaten ya? Wow. Tapi ini kelihatannya lebih kalem ya. Maaf Mbak Mia. Semoga memang benar-benar kalem. Aku tertipu. Aku tertipu. Ternyata ini hanyalah berkedok awalnya saja. Tiba-tiba keluar pelan-pelan. Oke, Mbak Lia sebagai Ketua PC IPPNU Kabupaten Sumeneb pastilah dihadapkan dengan banyak sekali masyarakat yang mencerca, apalagi Batang-Batang. Ini kalau kemarin Mbak Mia di Gapura, ini Mbak nih Ke timur. lebih ke timur ya, apalagi di Batang-Batang Daya. Pernah nggak sih Mbak, apalagi Mbak tuh kan nginep nih, diomongin tetangga gak sih? Kalau perihal omongan tetangga itu pastilah Mbak. Namanya juga seorang perempuan kan. Iya kan, harusnya tuh kalau di mata stigma masyarakat ya, apalagi untuk masyarakat pedesaan itu biasanya ya perempuan itu dapur, sumur, kasur. Itu memang paradigma yang menurut saya harus diubah pelan-pelan Mbak. Jadi pastilah yang mendapatkan cercaan seperti itu. Nah, menyinggung sedikit juga pembahasan dari narasumber yang kemarin Mbak. Kalau dari orang tua Mbak Lia sendiri gimana? Apakah 100% mendukung atau seperti apa? Alhamdulillah kalau keluarga kecil saya di keluarga antara bukan suami maksudnya ya, keluarga kecil ibu, bapak, saudara gitu. Jadi Mbak Lia di sini tuh mau menegaskan aku belum bersuami, jadi boleh di kolom komentar yang mau enggak juga. Oh, enggak juga. Bukan promosi, tapi samar-samar lah guys. Kalau aku sih kalau jadi cowok masih ke Mbak Lia, soalnya kalem, apalagi hebat. Siapa tahu keluar dari sini tiba-tiba ada yang ngelamar Mbak. Kalau yang kemarin kan sudah ada yang ngelamar. Yang ini Kamison dari pemirsa Semacam TV. Ya Allah, curhat dong mah, jadi kayak Mama Dede ya di sini ya. Atau kayak Tekniot Indonesia mencarikan pasangan untuk Bali ya? Enggak. Juga. Oke, back to the topic. Jadi wanita di bulan Ramadan ini kadang memang agak riskan ya Mbak ya, apalagi dalam bingkai Islam. Karena mau gimana kita seakan-akan salah. Menurut Mbak, pandangan Mbak sendiri nih sebagai Ketua PC IPPNU, gimana sih Mbak jadi seorang wanita yang memang benar-benar wanita? Jadi kayak aku sendiri, jujur kalau aku sendiri aku mau gimana itu takut salah. Karena apa? Kadang aku merasa cuek ke cowok, apa sih cewek jual mahal nanti gak laku. Malah tapi kadang kalau aku itu friendly ke semua cowok, dia tuh malah jawabnya kayak gini, murahan banget, kayak mau dideketin sama semua cowok. Gimana sih menurut Mbak? Jadi wanita yang benar-benar wanita menurut syariat Islam nih dulu nih. Kalau wanita itu sejatinya merupakan manusia yang unik Mbak. Unik sekali. Kayak aku sangat unik. Kalau wanita itu, karena seorang wanita itu biasanya menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anaknya kan Mbak. Jadi menurut saya kelakuan seorang perempuan itu bisa kita lihat ketika kita melihat ibu, gambaran ibu seperti ini, kemudian pasti secara tidak langsung anak itu akan mengikuti jejak ibu. Seperti itu menurut saya Mbak. Jadi teringat mama. Mamanya ada di rumah. Ada Mbak, alhamdulillah lengkap. Mama aku kalau nonton ini. Maaf ya Ma, Mbak Lia mah bukan aku. Iya sih. Jadi memang sangat riskan memang ya Mbak, karena ketika kita seorang wanita itu banyak salahnya, tapi sedikit menyinggung memang juga banyak keistimewaannya. Kira-kira menurut Mbak sendiri, apalagi terutamalah untuk dari pandangan Islam dulu, pandangan syariat dan pandangan Mbak sebagai Ketua PCI PPNU nih, keistimewaan apa saja sih Mbak yang dimiliki oleh seorang wanita, apalagi di bulan Ramadan nih ketika kita puasa? Sebenarnya
keistimewaan yang dirasakan oleh seorang perempuan atau wanita itu Tidak ketika puasa ya? bulan Ramadan itu ya tidak puasa. Itu maksudnya Jadi itu istimewa. merupakan keistimewaan karena kalau yang kaum laki-laki itu kan harus full, wajib full selama 1 bulan penuh. Gak bisa mau. Namun ada udur kecuali sakit, itu kan biasalah lumrah. Tapi kalau perempuan ketika haid, kemudian nifas, kadang juga ketika Menyusui ya? menyusui itu juga tidak wajib untuk berpuasa, namun Diperbolehkan ya? harus diganti juga Mbak setelah Iya itu bulan sih. Ramadan. Jadi Jadi- itu merupakan suatu keistimewaan juga salah satunya. Jadi gak ada alasan buat kalian kaum laki-laki, kameramen, jangan lupa jangan mokel di siang hari. Gak ada alasan kalian mau bilang haid, mau itu gak mungkin. Nya paling males ya Mbak. Malas. Oke. Kalau malas cuma biasa sih Mbak, tapi kalau mokel itu sudah di luar Oh, batas nurul. Bisa Mbak alasannya. Kenapa Mas gue gak puasa? Aku lagi apa mokel? Bisa. Kan masuk akal sih ya. Terus Mbak, kira-kira menurut Mbak sendiri, kita sebagai seorang wanita nih yang mungkin sekarang sudah mendapatkan beberapa emansipasinya ya, ketika wis ini udah mulai dinas Mbak omongannya Mbak. Sudah masuk. Jadi kayak ibu kita Kartini gitu kan ya. Kayak judul lagu. Emang nyanyi barusan emang nyanyi. Mbak maaf Mbak, emang suara aku gak bagus Mbak, tapi kayak sakit banget. Ada nadanya kok Mbak tadi Mbak sedikit. Jadi kan dulu ibu kita Kartini tuh memperjuangkan emansipasi wanita ya. Nah menurut Mbak sekarang apa kabar emansipasi wanita zaman sekarang? Menurut saya sih emansipasi wanita itu memang tetap dilaksanakan dan juga digaungkan oleh kaum perempuan, Mbak. Seperti halnya di organisasi. Kami itu di NU, di lembaga Banom NU, ada IPNU dan IPPNU kan yang selaras anggaplah, Mbak. Kalau yang IPNU itu khusus yang cowok, yang laki-laki. Yang laki-laki. Kalau yang IPPNU itu khusus yang perempuan. Jadi kita di IPNU dan IPPNU memiliki struktural yang sama dan juga visi misi yang sama, namun beda. Kalau IPNU khusus laki-laki, kalau yang IPPNU Beda keanggotaan khusus gender ya perempuan, Mbak, iya. tapi pada dasarnya memang Tujuannya itu sama. Kemudian kita itu tidak melulu menjadi klaster kedua setelah laki-laki, Mbak. Jadi tidak jadi ketika- second choice ya. ketika kita bergabung bersama IPNU, kita juga punya andil untuk berbicara, untuk menyampaikan aspirasi kita. Jadi tidak melulu ikut Cak Nasela kayak gini, tidak. Jadi kita jadi- juga harus bisa branding diri bahwa wanita itu hebat gitu. Ini dia Mbak, dia akhirnya keluar dan menggaungkan ya bahwasanya Mbak Neni juga seorang strong woman sama seperti narasumber kita yang sebelumnya. Dan kira-kira ketika kita di bulan puasa, di bulan suci Ramadan ini, apa aja kira-kira ya Mbak yang menjadi tantangan tersendiri nih bagi kita kaum wanita? Kalau saya kan, ini berkaca ke saya pribadi sebagai wanita. Tantangan ketika bulan Ramadan itu sebenarnya ada di spiritual, Mbak. Kita itu biasanya kalau bulan puasa ibadah harus ditingkatkan karena ajaran dari orang tua saya ketika bulan puasa itu wajib menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Oh. Jadi karena itu juga saya aktif di organisasi agak keteteran, Mbak. Jadi itu harus selalu dipantau oleh kedua orang tua saya, Mbak. Lia, kamu sudah tadarusan malam ini? Awas di telepon Mbak, sudah Mbak di telepon. Kadang itu juga kalau saya ada di kota nggak tarawih, ada di mana sudah tarawih apa belum? Padahal tidak tarawih. Jangan dicontoh. Ini adalah Tapi hanya sesekali ya. tapi nggak apa-apa Mbak, berarti Mbak Lia itu adalah orang yang polos. Kaum Adam yang masih belum menemukan calon bisa Mbak Lia banget. Karena selain cantik, polos dan jujur sekali. Berarti Mbak nanti kalau ditanya sama suaminya, Dek sudah sholat Dek? Enggak Mas? Atau jawabnya sudah Mas, ternyata aku belum gitu. Kalau saya bohong itu biasanya ibu saya kan juga baru main medsos, Mbak. Langsung buat story. Story sindiran untuk saya gitu. Oh, bersindir. Disinggung bisa maupun kedua orang tua. Tapi singgungannya itu bukan pribadi, langsung di story atau enggak ngirim link ke WA saya gitu. Pasti ini kayak mamaku, mama. Ini kayaknya video TikTok ya.
Iya, kadang di Facebook juga Mbak. Kenapa ya emak-emak itu? Tapi aku juga calon emak-emak sih. Aku gak pernah Mbak dikirimin video, wahai anakku janganlah engkau melupakan sholat, gitu-gitu gak sih? Iya, pernah Terus juga. ada yang ada bunga-bunganya gitu Mbak di atasnya. Ya Allah, kenapa kok emak-emak sama? Kadang Tapi gak apa-apa ya. ketika lagi nggak akur bersama saudara itu langsung dikasih story Ya sedekah Allah. yang paling baik itu kepada keluarga gitu. Tapi kalau kita melihat dari niatnya emang baik ya, cuman Iya. kadang agak bukan kesel sih, kita kan nggak boleh kesel ya, cuma kayak boleh nggak videonya yang lebih bagus gitu. ini saran untuk mama-mama dan bunda-bunda untuk menegur kita, kemudian sih carilah video yang lebih menarik lah ya, karena kalau bunga-bunga yang ada bintang-bintangnya kayak kurang ya Mbak. Biasa emak-emak baru memasuki era Gen Z. Mbak awas Mbak, ibunya lihat Mbak. Ampun. Oke. Kalau sebutan di PMI kemarin itu sahabat-sahabati ya. Kalau di IPNU dan IPPNU itu apa? Mbak? Kalau Ibnu itu rekan, kalau yang IPPNU rekanita. Di rekanita gitu ya. Boleh sedikit cerita? Cerita tentang apa? Pernah nggak sih Mbak itu dicampakkan Di IPPNU apa di Boleh di PPNU. Terus siapa tahu dapat pacar kemarin di situ. Terus tiba-tiba kalian terus tiba-tiba Enggak sih. Kalau di organisasi itu full pengabdian dulu Mbak. yakin. Tapi kalau Abis di luar ini aku- beda cerita gitu. Hei, sama aja gak sih? Sama aja, cuma beda tempat itu. Kalau ngomongin wanita, Mbak, ada mood swing. Itu masuk keistimewaan gak sih? Apakah kita kalau marah-marah di bulan Ramadan, puasa kita tetap, maksudnya pahala puasa kita tetap sama, atau kita dikurangi, Mbak? Seperti podcast-podcast yang sebelumnya ya Mbak, saya juga menonton. Wow, aku merasa tersunjang. Ini saya tahu Mbak Sherly ini karena melihat YouTube semacam TV gitu Mbak. Tersanjung sekali. Karena sebelumnya belum pernah ngobrol langsung kan, mungkin cuma lihat. Wow. Tapi kayaknya Mbak juga pernah jadi MC di acara kami dulu. Di acara apa, Mbak? Di PPNU apa ya Mbak? Apa konferensi? Apa pelantikan dulu? Tapi sebelum masanya saya. Di Uniba ya? Iya di Niba. Iya, Mbak Unibah itu tempat aku belajar. Wow, ternyata kita sebelumnya sempat ketemu tapi masih belum Iya. kenal ya. Karena memang bener Mbak, tak kenal maka tak sayang. Tapi kadang juga ada Mbak yang sudah kenalan tapi gak disayang sayang. Jangan-jangan Mbak kayak gitu. Itu rahasia ilahi. Ampun guys. Ayolah, ini nanti mungkin Mbak, doa saya adalah semoga bulan depan Mbak itu ada yang melamar. Semoga. Amin gak sih? Kayak hostnya agak menekan ya di sini ya. Agak pemaksaan ya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Gak apa-apa juga karena mungkin sebenarnya kebelet nikah gak Enggak, sih Mbak? enggak juga. Oh, enggak juga. Masih full pengabdian. Full pengabdian di ketika ada acara, ketika di luar acara. Ya enggak lah, profesional Mbak. Oke, Mbak, boleh gak sedikit cerita dari dulu sampai sekarang gimana ceritanya Mbak itu bisa jadi ketua PC IPPNU Kabupaten Sumeneb? Oke, jadi pertama saya kan aktif di PAC di tingkat kecamatan. Di Batang-Batang ya? Iya. Setelah itu baru masa 2 tahun saya di PAC, kemudian jadi ketua juga, baru itu masuk ke pengurus cabang Mbak. Setelah pengurus cabang satu periode kan 2 tahun. Baru kemudian terpilihlah menjadi ketua secara aklamasi. Wow, kayak keren banget ya, dari awal itu di PAC Mbak itu anggota dulu baru ketua. Setelah itu di PC-nya Ya. Mbak itu anggota sebagai pengurusnya baru jadi ketuanya. Ketua. Wow. Tipsnya dong Mbak. Aku nih kan sebagai seorang wanita biar gak mood swingan Mbak, biar kayak Harus jadi strong woman. ya,
ini bisik-bisik aja ya, agar kalau sama pasangan itu aku tidak selalu ngamuk-ngamuk brutal sih Mbak sebenarnya. Berarti mood swingnya itu sering keluar ketika bareng pasangannya ya? Ah, nggak terlalu sih. Nanti kalau itu nanti aku jelaskan di belakang kamera aja. Tips nih buat kita, buat Sherly dan juga teman-teman semacam TV di rumah. Kira-kira tips yang bagus lah, yang apik untuk kita biar kelihatan kayak Mbak gitu, kayak kalem, baik, penyabar, rajin menabung. Semoga, amin. Semoga begitu. Oke, boleh tipsnya? Sebenarnya kalau Teman-teman dulu. teman-teman melihat baru pertama kali itu menganggap saya kalem, tapi ternyata ketika teman-teman bilang, kok kamu tidak sekalem seperti di awal ya gitu. Oh, berarti Mbak itu kalem. Ya, ada tambahannya Ben. Guys, kalau kalian tahu kue kalem Ben, itu yang enak, yang lembut tapi macalkenan tuh, bikin tersedak. Itu kalem Ben. Tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Tapi enggak, memang sedikit banyak Sherly bercerita dengan Mbak, sekalipun kadang Mbak itu polos, kayak ada kalau di trading itu Mbak, ada grafik naik turun gitu Mbak. Ada masanya kalem, polos, halus. Ada juga yang kelepasan juga, sampai jujur sekali gak terawih. Sekali. Power barbar. Oh, the power of barbar. Nah, boleh sedikit tips untuk teman-teman pemirsa semacam TV di rumah agar bisa sekeren dan seproduktif Mbak Lia? Sebenarnya saya merasa masih kurang Mbak, tidak sehebat apa yang dikatakan Mbak Sherly, karena kami juga masih proses belajar. Karena trilogi IPPNU itu belajar, berjuang dan bertakwa Mbak. Jadi saya itu belum masuk ke taraf hebat, anggaplah saya itu masih belajar, kemudian saya berjuang mengabdi di organisasi, kemudian ketakwaannya itu masih belum masuk menurut saya Mbak. Jadi saya masih perlu banyak belajar, jadi tidak bisa dikatakan hebat sih. Oke, kita ganti pertanyaannya. Bagaimana tipsnya agar kita selalu produktif lah sebagai wanita, biar gak yang suka marah-marah terus Mbak kayak saya? Kalau masalah marah-marah Mbak, sebenarnya saya juga sering marah. Jadi nanya gimana tipsnya? Pertanyaannya Mbak itu tidak sesuai dengan saya sebenarnya. Saya juga sering marah, apalagi kalau ketika ada organisasi benar. Aduh, banyak kegiatan dan tidak menemukan solusi. Aduh, itu bikin kepala pusing. Sampai ngebanting-banting nggak? Enggak. Oh, enggak juga. Aku kira sampai langsung HP dibanting gitu, Mbak. Enggak. Masih taraf sedang lah. Contohnya marahnya gimana? Marahnya nggak bisa dicontohkan. Nggak bisa dicontohkan. Karena mood saya lagi baik. Saling ketemu aku gak sih? Nggak juga sih. Udah, aku mau keluar aja kalau kayak gini. Aku yang kesabarannya tipis tisu dibagi dua, udah dibagi dua, basah lagi kena air, itu kan gampang sobek ya. Kayak dari tadi aku emosi di sini buat Mbak Lia. Katanya kalem Mbak, kan kalau orang kalem itu enggak bisa aku buat emosi orang. Penyabar, kalem. Nggak kayak Mbak Lia kalem Ben guys, tapi kalemnya kalem beneran juga sekarang. Yakin. Kalau kita bahas kembali nasi pocong, bakal kalem lagi. Bolehlah mampir ke Batang-Batang untuk lebih tahu. Enggak sih. Nggak apa-apa, sekalian silaturahmi. Boleh. Aku juga punya kerabat Mbak sebenarnya di sana. Iya. Di daerah mana Mbak? Gak tahu. Karena kalau Batang-Batang itu kan kecamatannya. Di depannya itu Mbak, di depannya puskesmas pas. Oh iya, ada tokonya itu ya. Itu dia. Itu adalah toko omku. Jadi kalian kalau ketemu toko di depan puskesmas Batang-Batang, belilah di sana. Saya sering beli kadang keripik, kadang wafer untuk dibawa ke orang yang sedang sakit di dalam. Kenapa harus orang sakit? Dia kan lebih dekat Mbak, dia dari rumah langsung naik motor gitu. Mbak wis. Jadi baru beli di toko depan puskesmas gitu. Mbak, yang menarik karena Mbak dari Batang-Batang, Lombang itu masuk Batang-Batang. Iya, kecamatan Batang. Itu di mananya Lombang? Saya? Iya. Masih jauh. Saya itu dari puskesmas Mbak, puskesmas terus lurus
ke utara. Terus habis itu ada Balai Desa Batang-Batang, ada pertigaan ke timur, masuk ke timur, terus belok lagi ke selatan. Aku bingung, Mbak. Ya karena bukan lingkungannya. Iya. Sama Jadi- kayak kita ya, salah pasangan. Makanya jangan sampai salah pasangan, Mbak, nanti. Amin, semoga. Jangan lupa ya, buat kalian yang mau menghit Mbak Lia, Aku diam. boleh di kolom komentar di bawah ini atau kalian langsung hubungi CP admin semacam TV. Nanti kita hubungkan ke Mbak Lia. Gak rugi guys, kalian dapat calon istri semacam Mbak Lia. Ya kan Mbak? Aku diam. Oke, mungkin dari Mbak Lia sendiri mau memberikan sepatah dua kata bagi teman-teman pemirsa semacam TV di rumah. Oke, jadi sebelum kita meninggalkan tempat ini, Bos. kan ini adalah iya kan bentar lagi bukan meninggal ya Mbak. Tapi Meninggalkan mau pulang. ruangan ini gitu. Gara-gara nasi pocong gak sih? Karena ini merupakan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan untuk kita merefleksikan diri untuk lebih baik. Jadi mari kita berusaha untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Semoga nanti ketika hari yang fitri kita bisa menjadi lebih baik. Harinya Fitri atau hari yang Fitri? Mbak? Hari yang fitri. Hari yang bukan harinya fitri. Mbak. Oh, itu lontongnya Fitri berarti ya? Jangan-jangan di IPPN ada yang namanya Fitri? Ada. Duh, maaf Mbak Fitri, ini Mbak Lia ini yang ngomong, bukan aku. Oke, mungkin itu saja dari kita. Pada intinya kita sebagai wanita tangguh lah ya Mbak ya, yang sekalipun kadang tangguhnya itu karena kita marah-marah. Kita memang harus memberikan batasan-batasan tersendiri dan menghilangkan stigma-stigma buruk masyarakat dengan cara kita itu selalu berpositif thinking. Tapi juga jangan terlalu polos sih saranku. Kayak saya. Jadi itulah guys dari aku Serli dan juga Mbak Lia. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.